Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, wah penting banget nih, sukses. Tapi tunggu dulu, bukan cuma soal uang ya. Kita mau bahas definisi sukses yang lebih dalam, yaitu gimana caranya dapat hidup yang benar-benar seimbang. Yuk, kita mulai aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Apa sih definisi sukses buat Anda? Kayaknya simpel ya pertanyaannya, tapi jawabannya bisa beda-beda banget buat tiap orang. Personal banget. Nah, ini yang mau kita kulik bareng-bareng. Buat kebanyakan orang di Atomi, kalau ngomongin sukses mungkin yang langsung kebayang ya ini, deretan pin mastership yang keren-keren ini. Dari Sales Master sampai puncaknya Imperial Master. Ini kan simbol pencapaian, ya bukti kerja keras, dan pastinya kesuksesan finansial. Tapi ada satu kutipan yang bikin kita mikir ulang nih. Katanya, sukses itu bukan diukur dari seberapa banyak uang yang kita punya, tapi dari seberapa banyak kita bisa meringankan beban orang lain. Wah, dalam ya. Jadi intinya bukan tentang apa yang kita kumpulin, tapi apa yang kita kasih. Nah, dari ide tadi, kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Kesuksesan yang sejati itu ternyata soal harmoni, keseimbangan yang pas banget antara kehidupan jasmani dan rohani kita. Oke, jadi apa sih maksudnya jasmani dan rohani ini? Gampangnya gini deh, sukses jasmani itu yang kelihatan dari luar. Badan sehat, finansial aman, karir oke. Nah, kalau sukses rohani, itu yang di dalam. Ngerasa hidup ini ada artinya, hati tenang, dan bisa berbagi sama orang lain. Dan perlu kita tahu juga ya, ide soal sukses holistik ini tuh bukan cuma filosofi Atomi aja loh. Banyak banget penelitian modern dan filsafat yang juga bilang kalau kunci hidup bahagia itu ya harmoni antara jiwa dan raga. Jadi ini konsep yang udah diakui di mana-mana. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih Atomi sebagai platform bisnis bantu kita dapat dua-duanya, sukses jasmani dan rohani? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kalau buat sisi jasmaninya sih, jawabannya lumayan jelas ya. Atomi kan punya produk-produk kualitas absolut buat kesehatan, terus sistem marketing plan-nya juga adil. Ini jadi jalan yang nyata banget buat kita bisa sehat secara fisik dan juga finansial. Fondasinya udah kuat lah. Tapi, gimana dengan sukses rohaninya? Nah, ini nih bagian yang sering kelewat. Jawabannya ada di jantungnya Atomi, yaitu di filosofi intinya, yang ada di dalam moto perusahaan. Ini dia, 4 pilar yang jadi panduannya. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan melayani dengan kerendahan hati. Dan ini bukan cuma slogan ya, ini tuh bener-bener kerangka kerja buat ngebangun hidup yang seimbang. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama dan paling penting, menghargai semangat. Maksudnya apa? Artinya kita harus melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga. Di Atomi, manusia itu bukan alat buat cari untung, manusia itu adalah tujuannya. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Jangan anggap orang lain itu sapi yang bisa kita perah susunya buat keuntungan kita. Tapi anggaplah mereka seperti bayi yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita bantu supaya tumbuh besar. Poin pentingnya di sini, suksesnya mereka itu jadi tujuan kita, bukan sekedar alat buat kita sukses. Nah, 3 moto selanjutnya itu ngelanjutin pola pikir ini. Menciptakan visi itu artinya kita harus proaktif ngerancang masa depan kita. Terus, mengikuti keyakinan, itu komitmen kita sama visi itu. Dan terakhir, melayani dengan kerendahan hati, ini yang jadi dasar semuanya, supaya apapun yang kita lakukan, niatnya buat bantu orang lain. Kerennya, Atomi nggak cuma ngasih filosofi aja, tapi juga alatnya. Ini dia, skenario hidupku atau My Life Scenario. Semacam buku kerja gitu yang didesain khusus buat bantu kita semua merencanakan hidup seimbang yang kita mau. Di dalam buku ini, kita didorong buat bikin target yang jelas buat 2 sisi kehidupan tani. Jadi, ada target jasmani, misalnya mau punya rumah, mobil, atau target finansial. Tapi di sisi lain ada juga target rohani, misalnya berbakti ke orang tua, melayani sesama. Jadi dua-duanya jalan bareng, nggak ada yang ketinggalan. Oke, setelah kita tahu semua filosofi dan alat ini, terus gimana dong cara kita mandang simbol-simbol pencapaian kayak mastership yang tadi kita lihat di awal? Kita balik lagi lihat tangga kesuksesan ini. Kalau dilihat dari luar, ya ini kelihatan kayak jalur pencapaian pribadi kan? Tapi coba deh kita lihat lagi pakai kacamata filosofi menghargai semangat dan melayani. Cara pandang kita bakal berubah total. Dan ini dia kuncinya, langsung dari pendiri Atomi.
Mastership itu bukan tujuan akhir. Mastership itu cuma hasil atau produk sampingan. Itu adalah penghargaan dari perusahaan karena kita udah kerja keras, bantu orang lain sukses. Wah, ini mengubah segalanya kan? Jadi, kesimpulannya, Atomi itu nawarin peta jalan yang lengkap banget. Sebuah sistem di mana sukses materi atau jasmani dan pertumbuhan makna atau rohani itu nggak cuma jalan bareng, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Sebagai penutup, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, tapi dengan sudut pandang yang baru. Setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi apa itu sukses, tapi lebih ke gimana cara Anda menyeimbangkan sisi jasmani dan rohani dalam hidup Anda sendiri. Pertanyaan ini buat kita renungkan masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.